Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk guru-guru dan juga teman-teman yang menonton. Hari ini nih, aku mau presentasi tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Tapi sebelum itu, kalian tuh pernah ngebayangin gak sih kalau misalkan sekarang ini itu kita lagi ada di lautan yang gak kasat mata, energinya gak kelihatan sama mata kita. Kayak gimana caranya supaya sinyal wifi itu ngehubungin ponsel kita sama internet. Terus juga gimana gelombang radio itu bisa memperdengarkan musik favorit kalian. Atau juga cahaya matahari yang nyinarin kalian. Nah, itu tuh semuanya adalah bagian dari satu fenomena luar biasa yang biasa kita sebut dengan radiasi gelombang elektromagnetik. So, perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila Pasha. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6 dari kelas 12A, yang dimana hari ini aku akan ngajak kalian untuk nyalamin lebih dalam apa itu gelombang elektromagnetik, karakteristiknya sampai rahasia di balik spektrum-spektrumnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-harinya. Nah, jadi yang pertama adalah apa itu gelombang elektromagnetik. Jadi secara sederhana itu adalah gelombang yang sangat mandiri, karena dia itu gak perlu perantara atau medium, karena di ruang hampa udara sekalipun dia masih bisa bekerja. Jadi gelombang ini tuh membawa energi melalui medan listrik dan medan magnet yang posisinya itu saling tegak lurus. Nah, ada 3 nih karakteristik utamanya yang perlu kita pahamin. Yang pertama itu adalah panjang gelombang yang merupakan jarak antara 2 puncak gelombang. Yang kedua adalah frekuensi, di mana ia merupakan jumlah gelombang per detik. Dan yang ketiga adalah kecepatan, yang dimana itu adalah konstan di antara ruang hampa dan setara dengan kecepatan cahaya, sekitar 3 kali 10 meter per second. Nah, dan kalian harus ingat satu hukum penting ini, yaitu panjang gelombang dan frekuensi itu tuh selalu berbanding terbalik. Semakin pendek gelombangnya, maka semakin tinggi juga frekuensi dan energinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang spektrum elektromagnetik ya. Nah, kita akan bahas satu persatu, dari yang energinya paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang pertama itu ada gelombang radio, yaitu memiliki frekuensi terendah. Kita mengenal tipe AM yang jangkauannya itu lebih luas dan dipantulkan lapisan ionosfer, dan tipe FM yang kualitas suaranya itu lebih jernih tapi jangkauannya itu lebih pendek karena menembus dari ionosfer. Yang kedua adalah gelombang mikro atau microwave. Dia itu punya frekuensi yang rendah juga ya. Selain itu, untuk memasak di oven microwave dengan cara menggetarkan molekul air, gelombang ini juga krusial karena ianya merupakan teknologi radar guna untuk mendeteksi posisi objek dan juga untuk membantu pendaratan pesawat biasanya. Dan yang ketiga adalah sinar infrared atau sinar inframerah, yang dimana dia itu dihasilkan oleh getaran atom. Nah, sering kan kita pakai remote control TV sama AC. Nah, di dunia kesehatan juga inframerah tuh digunain buat gelang kesehatan, buat ngelancarin sirkulasi darah, sama terapi penyembuhan penyakit tertentu. Lalu yang keempat adalah cahaya tampak atau visible light. Ini tuh adalah satu-satunya spektrum yang bisa dilihat sama mata manusia, yaitu dari warna merah sampai ungu. Nah, selain untuk penglihatan, cahaya tampak itu digunain pada teknologi laser kayak ponsel, laptop yang kita pakai sekarang. Terus yang kelima ada sinar ultraviolet atau UV, yang dimana dia itu berasal dari matahari. UV itu bantu tubuh buat memproduksi vitamin D dan digunain untuk ngecek keaslian uang biasanya ya.
Tapi belakangan sinar ultraviolet ini juga dimanfaatin untuk membasmi virus dengan cara merusak struktur nukleernya. Lalu seterusnya ada sinar X. Dia itu ditemuin sama Willem Röntgen, dimana dia tuh punya daya tembus yang kuat banget sampai bisa menembus jaringan lunak tubuh manusia. Dan itulah kenapa sinar ini tuh jadi standar dalam dunia medis untuk Röntgen atau ronsen. Nah, yang terakhir adalah sinar gamma. Dia itu punya frekuensi tertinggi dan energi paling besar karena sifatnya itu mampu mengionisasi atom, dan sinar gamma itu biasanya dipakai secara medis untuk radioterapi, pembunuh sel kanker, dan sterilisasi peralatan bedah. Lalu kita masuk ke manfaatnya dalam kehidupan. Ya, yang kita akan bahas adalah manfaat dari GEM yang mencakup berbagai sektor teknologi modern. Nah, dari penjelasan tadi itu jelas kita tahu kalau kemajuan teknologi modern saat ini, mulai dari internet sampai peralatan medis yang canggih, itu semuanya bergantung pada gelombang elektromagnetik. Tapi kita juga harus bijaksana, karena paparan radiasi Pangen itu seperti sinar X atau sinar gamma dalam dosis berlebih itu dapat merusak DNA atau menyebabkan mutasi sel ya. Karena itu penggunaan teknologi itu harus senantiasa kita pantengin nih, harus dibarengin sama manajemen resiko yang ketat. Dan juga misalkan kita tahu ya, pemanfaatan GEM itu kan mencakup berbagai sektor teknologi modern seperti di komunikasi, itu ada telepon seluler, internet, nyiaran radio, dan televisi. Lalu dalam medis seperti peralatan Röntgen, sinar X, dan terapi radiasi. Dan untuk di teknologi biasanya dia ada di radar, navigasi, perangkat elektronik rumah tangga, seperti itu. Terus bahaya dan risikonya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tapi meskipun bermanfaat, paparan radiasi dalam intensitas tinggi atau durasi lama itu dapat ngerugiin ya teman-teman, kayak yang aku sebutin tadi. Nah, sekarang sebagai penutup, kita itu harus memahamin kalau spektrum elektromagnetik itu bukan hanya soal belajar fisika, tapi soal memahami bagaimana dunia bekerja. Dan dengan pengetahuan ini kita bisa memaksimalkan manfaat teknologi sambil tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Tapi kesimpulan overall dari materi ini adalah pengetahuan tentang sifat dan spektrum gelombang elektromagnetik sangat penting agar kita dapat memaksimalkan manfaat teknologi sekaligus tetap waspada terhadap dampak negatifnya. Yap, baik. Ini adalah demikian presentasi dari saya dari kelompok 6 mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.